Di sebuah desa kecil yang tenang, di mana jalanannya terbuat dari tanah dan rumah-rumah saling bersandar, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bintang. Namanya berarti bintang dalam bahasa bangsanya, nama yang diberikan dengan harapan dan cinta. Tapi di usianya yang baru 5 tahun, dunianya kehilangan cahaya paling terang. Orang tuanya diambil darinya, meninggalkan kesunyian di hati kecilnya yang terlalu besar untuk dipahami seorang anak. Dia tinggal bersama neneknya, seorang wanita baik hati dengan senyum keriput dan mata yang menyimpan kebijaksanaan bertahun-tahun. Rumah mereka adalah gubuk kayu sederhana, dengan atap dari daun anyaman dan lantai yang terasa sejuk di telapak kakinya yang telanjang. Hidup tidak mudah, dan mereka seringkali hanya punya sedikit, tapi cinta neneknya adalah selimut hangat yang selalu menjaganya tetap aman. Hari-hari mereka sederhana dan mengikuti irama matahari. Nenek Bintang akan bangun sebelum burung-burung mulai bernyanyi, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi, kukus dan sedikit ikan asin jika mereka beruntung. Dia akan menceritakan kisah-kisah zaman dulu, tentang pahlawan pemberani dan makhluk ajaib. Suaranya melodi lembut yang memenuhi rumah kecil mereka. Bintang belajar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dia melihat keindahan pada embun pagi yang menempel di jaring laba-laba dan menemukan teman pada ayam-ayam yang mematuk makanan di halaman mereka. Neneknya mengajarinya untuk menjadi kuat, untuk berdiri tegak, bahkan ketika angin mencoba menjatuhkannya. Dia akan berkata, "Bintang, bintang kecilku, bahkan di malam tergelap sekalipun, sebuah bintang harus menemukan caranya sendiri untuk bersinar." Di sekolah, hidup berbeda. Dunia di luar pelukan hangat neneknya seringkali dingin dan tidak ramah. Beberapa anak akan berbisik dan menunjuk. Kata-kata mereka seperti batu-batu kecil yang tajam. Mereka memanggilnya dengan nama-nama karena dia tidak punya ibu atau ayah yang mengantarnya ke gerbang sekolah. Mereka menertawakan sepatunya yang usang dan seragamnya yang bertambal. Untuk sementara, ejekan itu membuat Bintang merasa sangat kecil dan sendirian. Dia akan bersembunyi di balik pohon beringin besar saat istirahat, melihat anak-anak lain bermain game yang tidak pernah dia diundang untuk bergabung. Kesepian adalah jubah yang berat, tapi dia ingat kata-kata neneknya dan menolak membiarkan kegelapan menelannya sepenuhnya. Alih-alih melawan dengan kemarahan, Bintang menemukan tempat berlindungnya di perpustakaan kecil dan berdebu di sekolah. Sementara anak-anak lain berlari dan berteriak di halaman sekolah, dia akan duduk diam di sudut, tenggelam dalam halaman-halaman buku. Dia menemukan bahwa buku-buku adalah portal ajaib ke dunia lain, tempat di mana dia bisa menjadi siapa saja yang dia inginkan. Dia membaca kisah petualangan, sejarah, dan negeri-negeri yang jauh. Kata-kata di halaman menjadi temannya, dan pengetahuan yang dia dapatkan menjadi perisainya. Dia belajar dengan sangat giat. Tekadnya menyala lebih terang dengan setiap kata tidak baik yang dia dengar. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan ejekan mereka menentukan siapa dirinya. Dia akan menunjukkan kepada mereka dan dunia bahwa dia lebih dari sekadar anak yatim piatu dari desa miskin. Suatu sore, saat mencari cerita baru di sudut perpustakaan yang paling tenang, tangan kecilnya menyentuh sebuah buku yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Buku itu tua dan sampulnya berwarna biru gelap, bertabur titik-titik perak kecil yang berkilauan seperti bintang sungguhan. Judulnya sederhana, Alam Semesta di Atas Kita. Dia membuka buku itu dengan hati-hati, dan dunianya berubah selamanya. Halamannya dipenuhi dengan gambar-gambar menakjubkan planet-planet yang diselimuti awan berputar, galaksi-galaksi yang terlihat seperti kincir raksasa berwarna-warni, dan astronot yang melayang di kehampaan luar angkasa yang luas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dunia yang begitu megah dan besar ada di luar langit desanya yang kecil. Bintang benar-benar terpikat. Dia menghabiskan setiap waktu luangnya dengan buku itu, menelusuri orbit planet dengan jarinya dan menghafal nama-nama bintang dan rasi bintang yang jauh. Buku itu berbicara tentang sains, tentang roket yang bisa melawan gravitasi, dan tentang pria dan wanita pemberani yang melakukan perjalanan ke bulan. Buku itu menjelaskan bagaimana bintang-bintang lahir dari awan debu dan gas, sama seperti dirinya, seorang anak kecil yang lahir dari desa yang tenang. Alam semesta bukan lagi hanya langit-langit gelap di atas kepalanya. Itu adalah tempat keajaiban dan kemungkinan tak terbatas. Sebuah mimpi yang kuat mulai tumbuh di dalam hatinya, mimpi sebesar dan seterang kosmos yang dia baca.
Dia memutuskan dengan segala kepastian yang bisa dimiliki seorang anak laki-laki bahwa dia akan menjadi seorang ilmuwan. Dia akan membangun benda-benda yang bisa terbang ke bintang-bintang. Mimpi yang baru ditemukan ini menjadi bintang penuntunnya. Itu memberinya tujuan yang lebih kuat daripada kesedihan atau kesepian yang dia rasakan. Ketika anak-anak lain mengejeknya, dia akan melihat ke langit dan membayangkan dirinya melayang di antara planet-planet, jauh dari kata-kata menyakitkan mereka. Studinya menjadi lebih mendesak. Matematika dan fisika bukan lagi hanya mata pelajaran di sekolah. Itu adalah bahasa alam semesta, alat yang dia butuhkan untuk membangun roketnya. Dia bertanya kepada guru-gurunya pertanyaan tanpa henti. Rasa ingin tahunya adalah api yang tidak bisa dipadamkan. Dia tinggal di sekolah sampai larut malam, memecahkan masalah sulit di papan tulis berdebu sampai tangannya tertutup debu kapur putih. Neneknya, meskipun dia tidak memahami diagram kompleks yang dia gambar di pasir, melihat cahaya gairah di matanya. Dia mendukung mimpinya dengan sepenuh hati. Jika kamu ingin meraih bintang-bintang, bintang, dia akan berkata, suaranya penuh kebanggaan. Kamu harus membangun tangga pengetahuan, satu langkah pada satu waktu. Jangan pernah berhenti belajar, anakku. Dia akan menyimpan beberapa koin yang dia miliki untuk membelikannya lilin agar dia bisa terus belajar jauh setelah matahari terbenam. Keyakinannya yang tak tergoyahkan padanya adalah bahan bakar yang menggerakkan ambisinya. Dia bukan lagi hanya seorang anak tanpa orang tua. Dia adalah ilmuwan masa depan, penjelajah dunia, dengan misi untuk mengungkap rahasia alam semesta. Pada hari neneknya meninggal, langit seolah ikut menangis bersamanya. Dunia terasa sunyi dan kosong sekali lagi, dan cahaya penuntun hidupnya telah padam. Di usia 12 tahun, Bintang benar-benar sendirian. Dia dikirim untuk tinggal di panti asuhan di kota terdekat. Bangunan itu besar dan ramai, dipenuhi banyak anak lain yang juga membawa kisah kehilangan mereka sendiri. Kesedihan adalah kabut tebal di lorong-lorong, dan untuk sementara, Bintang merasa mimpinya untuk meraih bintang mulai memudar. Alam semesta yang pernah dicintainya terasa jauh dan tak terjangkau, sebuah kisah terlupakan dari kehidupan yang tidak lagi dia miliki. Namun pelajaran yang diajarkan neneknya tertanam dalam di jiwanya. Dia ingat kata-katanya tentang menjadi bintang yang harus bersinar dalam kegelapan. Dia melihat kesepian yang sama yang dia rasakan di mata anak-anak lain di panti asuhan. Dia menyadari bahwa menyerah tidak akan menghormati kenangan neneknya. Jadi dengan tekad baru, dia mengambil buku-bukunya lagi. Panti asuhan memiliki koleksi kecil buku teks sumbangan, dan dia melahap semuanya. Dia belajar tanpa henti, menggunakan setiap waktu luang untuk belajar. Mimpinya untuk menjadi ilmuwan bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri. Itu adalah janji yang dia buat kepada wanita yang telah membesarkannya. Hidup di panti asuhan terstruktur dan sulit. Ada tugas yang harus dilakukan, aturan yang harus diikuti, dan sangat sedikit ruang pribadi. Namun, Bintang menciptakan dunianya sendiri di dalamnya. Dia akan bangun sebelum orang lain, menggunakan jam-jam pagi yang tenang untuk memecahkan masalah matematika. Dia akan membantu anak-anak yang lebih kecil dengan pekerjaan rumah mereka, menemukan bahwa mengajar orang lain membantunya memahami pelajarannya sendiri dengan lebih baik. Kerja kerasnya tidak luput dari perhatian. Para pengasuh di panti asuhan melihat fokusnya yang luar biasa dan semangatnya yang tak tergoyahkan. Mereka melakukan yang terbaik untuk mendukungnya, mencarikannya buku-buku lama dan memberinya sudut tenang untuk belajar jika mereka bisa. Dia menjadi inspirasi diam bagi anak-anak lain. Tahun-tahun berlalu, dan Bintang tumbuh dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pemuda. Kelulusan SMA-nya semakin dekat, dan pertanyaan tentang masa depannya membayangi. Universitas tampak seperti mimpi yang mustahil bagi seorang yatim piatu tanpa uang. Tapi Bintang telah mempersiapkan diri untuk tantangan ini sepanjang hidupnya. Dia belajar untuk ujian nasional dengan intensitas yang sengit. Pikirannya tertuju pada satu tujuan, memenangkan beasiswa. Dia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar, satu-satunya roketnya menuju kehidupan yang lebih baik. Dia mencurahkan semua harapan, kesedihan, dan mimpinya ke dalam studinya. Percaya bahwa kerja kerasnya pada akhirnya akan membuka pintu menuju bintang-bintang. Kerja keras Bintang membuahkan hasil yang melampaui impian terliarnya sekalipun. Dia tidak hanya lulus ujian dengan nilai tertinggi di wilayahnya, tetapi juga dianugerahi beasiswa penuh ke salah satu universitas teknik paling bergengsi di negara itu.
Hari ketika surat penerimaan tiba di panti asuhan adalah hari perayaan besar. Untuk pertama kalinya, Bintang merasa alam semesta tersenyum padanya. Universitas adalah dunia baru, menantang dan luas. Tetapi Bintang siap. Dia belajar teknik kedirgantaraan, akhirnya mempelajari prinsip-prinsip kompleks di balik roket dan satelit yang pernah dia baca di buku tua berdebu. Dia telah menemukan panggilan sejatinya. Dia unggul dalam studinya, semangat dan dedikasinya membedakannya dari teman-temannya. Setelah lulus dengan predikat terbaik, dia direkrut oleh Badan Antariksa Nasional. Anak laki-laki yang pernah menggambar roket di pasir kini merancang komponen nyata untuk satelit. Dia telah menjadi seorang insinyur kedirgantaraan. Perjalanan hidupnya panjang dan penuh kesulitan, tetapi dia akhirnya mencapai tujuannya. Dia berdiri di antara para pemikir brilian yang pernah dia idolakan, berkontribusi pada proyek-proyek yang menjelajahi kosmos yang telah memikat imajinasinya sebagai seorang anak. Dia benar-benar telah menjadi bintang, sebuah bintang yang bersinar terang di bidang pilihannya, sebuah bukti kekuatan sebuah mimpi. Namun, bahkan dengan kesuksesannya, Bintang tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Dia ingat kesepian halaman sekolah desa dan kesedihan sunyi panti asuhan. Dia tahu bahwa ada banyak anak lain di luar sana yang merasa tersesat dan sendirian. Anak-anak yang memiliki mimpi tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Dia memahami bahwa pencapaian terbesarnya bukan hanya meraih bintang sendiri, tetapi membantu orang lain menemukan cara mereka sendiri untuk bersinar. Misinya belum selesai. Dia memiliki satu janji lagi untuk dipenuhi, sebuah janji kepada neneknya dan kepada anak kecil yang pernah dia alami. Dengan uang yang dia peroleh, Bintang kembali ke akarnya. Tidak jauh dari panti asuhan tempat dia dibesarkan, dia membangun sebuah sekolah. Itu adalah sekolah khusus, dengan ruang kelas yang terang, perpustakaan besar yang penuh dengan buku-buku tentang setiap mata pelajaran yang bisa dibayangkan, dan sebuah observatorium kecil dengan teleskop yang mengarah ke langit. Sekolah itu sepenuhnya gratis untuk anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang mampu. Dia menamakannya Sekolah Harapan Nenek. Dia ingin menciptakan tempat di mana tidak ada anak yang merasa sendirian, tempat di mana setiap mimpi dipupuk dan setiap anak diberitahu bahwa mereka juga bisa meraih bintang-bintang. Karena Bintang tahu bahwa kehilangan terbesar bukanlah ketiadaan orang tua, tetapi tiadaan harapan, dan dia bertekad untuk membangun semesta harapan itu bagi orang lain.